Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Riseldo M. Pitnalamija, NIM 1701530169. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan sebuah skripsi yang berjudul Implementasi Database Terdistribusi pada Sistem Penggajian CV Rezeki Jaya Makmur Abadi menggunakan metode replikasi multimaster dan fragmentasi horizontal. Latar belakang. Gaji merupakan upah yang diberikan kepada karyawan yang telah bekerja pada sebuah perusahaan atau instansi tertentu. Pemberian gaji pada karyawan CV Rezeki Jaya Makmur Abadi dilakukan secara manual. Proses penggajian karyawan CV Rezeki Jaya Makmur Abadi dilakukan secara mingguan dan bulanan sesuai dengan perjanjian di awal bekerja. Oleh karena itu, perlu mengimplementasikan basis data terdistribusi pada sistem penggajian dengan metode replikasi multimaster dan fragmentasi horizontal yang nantinya diharapkan dapat membantu proses pengolahan data pada sistem penggajian. Rumusan masalah. Rumusan masalah adalah bagaimana merancang implementasi database terdistribusi yang dapat mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan penggajian karyawan CV Rezeki Jaya Makmur Abadi. Batasan masalah. Implementasi database terdistribusi meliputi permasalahan terkait dengan sistem informasi penggajian CV Rezeki Jaya Makmur Abadi. Implementasi ini dirancang menggunakan metode replikasi multimaster dan fragmentasi horizontal. Sistem dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data karyawan, gaji karyawan, hutang piutang karyawan, dan perjanjian pembayaran gaji mingguan atau bulanan sesuai kesepakatan karyawan dan pimpinan. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan untuk membuat implementasi database terdistribusi pada sistem penggajian karyawan CV Rezeki Jaya Makmur Abadi menggunakan metode replikasi multimaster dan fragmentasi horizontal. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah staf bagian keuangan CV Rezeki Jaya Makmur Abadi dapat menggunakan sistem penggajian untuk mengelola data gaji karyawan. Metodologi penelitian. Objek penelitian pada CV Rezeki Jaya Makmur Abadi. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi atau observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut. Metode pengembangan sistem. Metode prototype adalah versi awal dari sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mendemonstrasikan konsep-konsep percobaan rancangan dan menemukan lebih banyak masalah dan solusi yang memungkinkan. Analisis sistem. Analisis sistem bertujuan agar sistem dapat dibangun dapat memberikan solusi dari permasalahan yang ada pada database CV Rezeki Jaya Makmur Abadi dengan mempertimbangkan masukan dari owner, HRD, admin keuangan, dan juga karyawan. Analisis sistem dibutuhkan guna memahami tentang suatu sistem menjadi tepat sasaran. Pada penelitian kali ini, penulis bermaksud untuk membuat sebuah sistem yang dapat membantu memudahkan proses penggajian karyawan CV Rezeki Jaya Makmur Abadi. Analisis permasalahan. Solusi dari permasalahan implementasi data yang terdistribusi pada sistem basis data CV Rezeki Jaya Makmur Abadi. Salah satunya dari sisi data keuangan yang mana sistem yang tidak terdapat database khusus untuk menyimpan data tersebut. Analisis kebutuhan. Tahapan ini merupakan tahapan yang memungkinkan penulis memiliki data dari total keseluruhan kebutuhan sistem guna dapat mengoptimalkan dari kinerja sistem yang dibangun dan agar dapat memberikan manfaat bagi sebaik mungkin pada seluruh elemen termaksud pemilik CV, HRD, admin keuangan, dan juga seluruh karyawan. Rancangan sistem. Dalam upaya proses implementasi fragmentasi horizontal basis data terdistribusi pada sistem penggajian karyawan, penulis berharap bahwa seluruh data dapat disalurkan dari beberapa server. Dalam rancangan penulis memilih beberapa level data yaitu diantaranya ERD, ERD, DFD level 0, DFD level 1, desain tabel desain input, dan desain output. Rancangan basis data di sini berupa tabel.
Di sini ada beberapa tabel. Tabel gaji, tabel akses, tabel karyawan, tabel user, tabel absensi. Implementasi. Di sini ada tampilan login dan juga ada tampilan dashboard. Hasil penelitian dan pembahasan replikasi MySQL adalah proses di mana satu kumpulan data yang disampaikan dalam tabel MySQL akan disalin langsung ke server kedua. Konfigurasi ini akan disebut replikasi master self adalah pengaturan yang umum. Pengaturan kami akan lebih baik dari itu karena replikasi master memungkinkan data disalin dari server manapun ke server lainnya. Perbedaan halus namun penting ini memungkinkan kita melakukan membaca atau menulis MySQL dari salah satu server. Konfigurasi ini menambah redundansi dan meningkatkan efisiensi ketika berhadapan dengan pengaksesan data. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, menerapkan sistem terdistribusi sehingga memiliki kemampuan menyebarkan informasi dan membagi sumber daya dengan efektif, luas, efisien, serta memiliki banyak macam teknologi. Mampu menampung data transaksi dan data update dan data lebih cepat terkirim. Menghemat pengguna waktu dan tenaga. Saran, diharapkan sistem ini dapat dimodifikasi menyesuaikan perkembangan teknologi dan sistem operasi baru di masa yang akan datang. Diharapkan kedepannya untuk menambahkan server, sistem database terdistribusi dapat diaplikasikan pada proses yang lain. Implementasi database terdistribusi pada penelitian ini diharapkan ke depan dapat digabungkan dengan penggunaan metode yang lain. Demonstrasi. Berikut adalah tampilan halaman login. Di sini saya akan memasukkan menggunakan username admin dengan password. Admin password. Pada halaman dashboard terdapat informasi data pegawai, data admin, data jabatan, data kehadiran, data pegawai berdasarkan jenis kelamin, data status pegawai dalam bentuk grafik. Dalam dashboard juga terdapat beberapa menu, yaitu master data, menu transaksi, menu laporan, menu ubah password, dan logout. Pada menu master data terdapat submenu yaitu submenu data pegawai, data jabatan. Kita akan masuk pada submenu data pegawai. Ini adalah tampilan data pegawai. Selanjutnya kita akan masuk pada submenu data jabatan. Ini adalah tampilan data jabatan. Berikut kita akan masuk pada menu transaksi. Terdapat juga beberapa submenu, yaitu data absensi, settingan potongan gaji, data gaji. Kita akan masuk data absensi. Berikut adalah tampilan data absensi. Terus selanjutnya kita masuk pada submenu settingan potongan gaji. Berikut adalah tampilan settingan potongan gaji. Selanjutnya kita akan masuk pada submenu data gaji. Submenu data gaji, berikut tampilan submenu data gaji pegawai. Terus selanjutnya
kita akan masuk pada menu laporan. Di dalam menu laporan terdapat submenu juga, ada beberapa submenu, yaitu pertama laporan gaji, laporan absensi, dan slip gaji. Kita akan masuk pada laporan gaji. Berikut adalah tampilan laporan gaji. Terus yang selanjutnya laporan absensi. Laporan absensi, berikut adalah tampilan laporan absensi pegawai. Selanjutnya laporan slip gaji. Berikut adalah tampilan laporan slip gaji pegawai. Selanjutnya kita akan masuk juga pada menu ubah password. Berikut tampilan menu ubah password. Kita akan coba mengeluarkan akun admin dari program ini. Terus selanjutnya kita akan mencoba login dengan menggunakan sebagai karyawan. Sini saya akan menggunakan sebagai karyawan. Contohnya di sini ada operasional. Berikut adalah tampilan dashboard sebagai pegawai dan dibatasi karena di sini hak akses menggunakan hak akses pegawai, makanya dibatasi dengan cuma ada beberapa menu, yaitu pertama ada menu dashboard, yang kedua data gaji, dan yang ketiga ubah password, dan yang terakhir logout. Kita langsung saja masuk pada menu data gaji. Jadi di sini inilah bentuk atau tampilan dari data gaji. Selanjutnya kita akan masuk pada menu ubah password. Menu ubah password ini adalah tampilan menu ubah password. Kita coba langsung keluarkan lagi, logout. Demikian demonstrasi program. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.